Shalom Jemaat GBI Citra Family. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Namun sebelum itu, mari kita menyimak beberapa pengumuman penting berikut ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat untuk beribadah tetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah-ibadah kami selanjutnya. Ingat, Anda bukan orang asing di sini. Seluruh jemaat yang menghadiri ibadah fisik di gedung GBI Citra Family setiap minggu diminta untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Di antaranya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Ibadah online GBI Citra Family dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Citra Family mulai hari Minggu pukul 6 sore sampai hari Senin pukul 6 sore. Demi keamanan dan kesehatan bersama, kami menghimbau seluruh jemaat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau melalui QR Code. QR Code dapat digunakan di aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung penggunaan QR Code. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memilih untuk memberikan persembahan secara tunai, amplop persembahan dan kotak persembahan tetap tersedia di lantai bawah dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan segera setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan himbauan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, kami mau mengingatkan kepada seluruh jemaat gereja bahwa kegiatan gereja seperti ibadah-ibadah komisi dan komsel-komsel masih belum dapat dilaksanakan di gedung gereja sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Namun demikian, kegiatan-kegiatan ini masih dapat terus dilakukan secara online. Pada bulan September, kita akan belajar tentang gaya hidup memberi. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama mau puji Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya.
menyelamatkanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan, bersama kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang kita mau angkat tangan kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, kami begitu bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Kau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami sadari Tuhan, Kau Allah yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang begitu hebat. Engkau Allah yang begitu ajaib. Dan Kau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar setiap kami supaya kami boleh juga saling mengasihi. Biarlah Kau yang ubahkan setiap hati kami Tuhan. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
seperti-Mu. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Bersama kita mau katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Bersama katakan, hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, mau jadi. Dengan lembut kita mau katakan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, mau jadi. Biar ini jadi doa kami Tuhan. kasih Tuhan, inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Memancarkan setiap kasih yang hanya dari Engkau untuk yang ada di sekeliling kami, sehingga kami mau belajar untuk terus mengikuti apa yang kehendak-Mu Tuhan. Dan kami semua Tuhan mau belajar pada pagi hari ini bagaimana setiap kami memberi dengan yang terbaik.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini untuk menjadi berkat untuk setiap kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memuji, meninggikan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua. Aduh, copot. Oke, tema pada pagi hari ini masih dalam gaya hidup memberi. Singkat saja, kita cepat, materinya cukup banyak. Ya, seorang komposer, kemudian seorang musisi, juga seorang penyair, sekaligus jenderal angkatan perang. Ya, itu mengadakan charity night. Apa itu charity night? Malam amal, ya. Dalam semalam terkumpul nilainya 400 juta US dollar. Setara dengan berapa? 6 triliun. Kira-kira siapa itu orangnya? Cuman nggak ada hadiahnya ya. Siapa orangnya? Buka lagi. Klik. Ya. Namanya David. Daud. Ya. Dia dalam semalam mengumpulkan nilainya 6 triliun. Untuk apa? Bangun bait Allah. Ya. Nah, kita mau belajar dari Daud dalam hal memberi. Ya. Yang pertama, nah ini ayat nasnya, kita baca sama-sama. Tunggu. Ya. 1 Tawarik 29 ayat 9, 2, 3. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Nah, kita coba klik lagi. Nah, kita mesti belajar dari pribadi Daud dalam hal memberi. Karena Daud ini punya gaya hidup mengasihi. Sebab itu Daud memberi apa? Perhatian kepada rumah Tuhan. Nah, ini sebuah latar belakang kenapa Daud begitu perhatian terhadap rumah Tuhan. Ya, makanya dia mau bangun bait suci. Nah, di ayat 1 Tawarik 17 ayat 1, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Ya. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Coba diklik lagi. Nah, saudara lihat ini kayu aras, pohon aras, ya, pohon aras. Nah, sedangkan tabut perjanjian itu ada di bawah tenda. Kalau orang Perancis ngomong ngenes, ya. Daud rumahnya mewah, pakai pohon kayu dari pohon aras. Tabut perjanjian pakai tenda gitu doang. Kira-kira saudara bisa tahu ya hatinya Daud kayak apa. Sedih, ya. Maka ini sebuah latar belakang. Saudara bisa lihat kayu aras itu tingginya bisa mencapai 24 meter. Ya. Terus lebar dia punya batang pohon ini bisa sampai mencapai 4,5 sampai 6 meter. Terus kalau daunnya mengembang kanan kiri itu diameternya itu bisa sampai 30 meter. Ini pohon aras ini luar biasa sekali. Dia adanya di Libanon. Ya. Kemudian umur pohon aras ini bisa sampai ratusan tahun, bahkan terus bertumbuh. Ya. Terus sifat dari pohon aras ini wangi, ya, wangi dan kalau kita cicipi gitu, tapi pahit. Artinya apa? Dia anti serangga. Kemudian pohon aras juga nggak punya
mata kayu. Jati aja punya mata kayu. Pohon aras nggak ada sama sekali. Itu membuktikan bahwa dia kuat sekali dipakai untuk bahan bangunan. Ya, nah itu ciri-ciri dari pohon aras. Kemudian kita lihat, klik lagi. Nah, dulu zaman Musa, tabut perjanjian itu begitu dilindungi. Walaupun zaman Musa itu berpindah-pindah ya di padang gurun, tapi dia begitu menghormati tabut perjanjian itu. Sampai-sampai apa? Dia membuat kemah itu, kemah tabernakel ya. Itu lapisannya berlapis-lapis. Kita mau lihat kain ungu tua itu di dalam, ungu muda, kain kermisi, kain lenan halus ya. Kemudian dilapis lagi bulu domba, dilapis lagi bulu domba jantan diwarnai merah ya. Kemudian yang paling akhir apa? Kulit lumba-lumba. Ini begitu dilindunginya oleh Musa. Demikian rupa. Cuman jarak antara Musa ke Daud ya. Kita mau belajar sejarah juga ya. Itu jaraknya 4 abad. Kira-kira rusak enggak ini? Rusak dah pasti ya. Lapisan kayak apapun rusak ya. Jadi kalau Musa itu sekitar 1446 sebelum Masehi. Nah, Daud memerintah tahun 1043. Jadi sekitar sekitar 4 abad ya. Beda jauh. Nah, kemudian di Musa ini waktu bangun tabernakel juga waktu nyumbang-nyumbang itu beberapa itu dikumpulin oleh Musa, nyumbang-nyumbang peralatan untuk ini, tenda segala, itu sampai berlebih-lebihan. Demikian juga pengikutnya Daud, sama, itu juga berlebih-lebihan untuk memberikan sumbangan di bait Allah. Ya. Nah, kita lihat itu yang pertama kita belajar dari Daud adalah dengan memberi perhatian pada rumah Tuhan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Daud? Karena punya gaya hidup mengasihi, ya, sebab itu Daud memberi dengan apa? Segenap kemampuan dan dengan motivasi yang tulus. Nah, kita mau belajar apa itu motivasi tulus dan segenap kemampuan. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan apa? Persediaan untuk rumah Allahku, emas, perak, tembaga, dan lain-lain, ya, sampai batu-batu pualam yang berharga. Nah, itu kemampuan semua dikerahkan oleh Daud. Kenapa secara tulus? Ya, motivasinya tulus dalam hal memberi. Nah, kita mau pelajari dan kita lihat dulu, ya, di 29 ayat 2a. Perhatikan kata-kata aku telah, ya. Nah, telah ini berarti apa? Sebelum charity night, ya, sebelum malam amal itu, Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya, telah, ya. Nah, kemudian diklik lagi. Oh ya, ini kandil-kandil emas, ya, ini 7 dian semua, ya. Itu yang diperlukan oleh pembangunan bait suci, semua sudah dikumpulin semua oleh Daud, ya. Jadi waktu malam charity night itu, klik lagi. Nah, di 1 Tawarik 29 ayat 6, lalu, ya, garis bawahi lalu, para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Jadi waktu charity night itu Daud bukan, oh ini aku sudah nyumbang nih loh, sekian banyak, ya, dan dipamerin ke undangan-undangan, enggak, ya. Ketulusan Daud tuh dia udah menyiapkan segala sesuatunya sebelum charity night, ya. Nah lalu kan setelah itu baru dia ngundang para kepala pasukan, ya, kepala suku, itu baru dia undang. Nah, setelah itu dikumpulkan,
Ya, nilainya sekitar 400 juta US itu. Ya, kalau para ahli-ahli kalkulasi, ya emas itu harganya sekitar itu. Ya, ini perkiraan. Ya, itu zaman tahun dulu 400 juta US itu kayak apa? Nah, itu dengan segenap kemampuan dan ketulusannya Daud. Klik lagi. Yang ketiga, kita belajar dalam pribadi Daud dalam hal memberi. Ya. Sesuai dengan visi dari Tuhan, Daud memberi apa? Petunjuk pelaksanaan. Juklak, ya, bahasa kerennya itu juklak atau blueprintnya. Dalam 1 Tawarik 28 ayat 19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Daud nggak cuma sekedar ngasih harta, bluk, dah, lu bangun deh sono, bodo amat, taunya jadi. Ya, Daud nggak seperti itu. Dia dengan detail merencanakan sesuai dengan visi Tuhan. Ya, coba diklik lagi. Nah, Daud kalau zaman sekarang mungkin kalau dia pinter gambar 3D, ya, tapi saya rasa dulu juga pasti bisa lah gambar perspektif gini. Ya, dia udah bikin seperti ini, rencananya luar biasa, visi dari Tuhan dipakai semua, dikasih ke Salomo nanti untuk nanti bakal dipakai rencana ini. Klik lagi. Nah, gambar arsiteknya kira-kira seperti ini, ya. Klik lagi. Nah, itu tadi Daud bukan cuma sekedar ngasih harta beres, tapi dia ngasih petunjuk pelaksanaannya. Semua detail-detail dikasih, ya. Yang keempat, kita belajar masih dari pribadi Daud. Daud memberi dengan kerendahan hati dan hati yang bersyukur, ya. Walaupun terjadi apa? Penolakan. Daud pernah ditolak enggak ini? Pernah, ya. Saat Nabi Nathan itu menyampaikan perkataan sesuai firman Allah, ya. Jadi di 1 Tawarik 17 ayat 4, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Ya. Nah, sebelumnya di ayat 17 ayat 1, 2, 3, ya, kalau saudara nanti buka, sebetulnya Nabi Nathan sudah mengiyakan bahwa Daud itu yang mau bangun. Ya. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Nathan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Saudara perhatikan di sini. Daud sudah bersemangat. Waduh, aku yang mau diriin nih, ya. Nah, kalau orang Jakarta atau orang sini bilang pagi udah jadi tempe, sore jadi apa? Kedelai lagi. Ini masih lumayan nih, pagi sampai sore. Ini dalam waktu sekejap. Misalnya nih, malam jam 7, ya. Nathan dah ngobrol-ngobrol sama Daud. Malamnya cuman sampai jam 10 atau jam 9, Tuhan berkata pada Nathan, bukan Daud yang diriin ya. Ya, bukan Daud. Alasannya saudara nanti bisa baca macam-macam ya. Nah, ini malam jam 7 udah jadi tempe, jam 10 jadi kedelai lagi, ya. Itu kalau misalnya nih saya atau siapapun kita sudah dikasih tugas, ya, semangat berapi-api, ya. Tiba-tiba Pak Gembala bilang, ganti, bukan kamu yang urusin ini, cari orang lain. Rasanya kita juga, aduh gimana sih, aku udah semangat, ya. Nah, waktu itu di Tawarikh 17 ayat 16, ya, ini Daud malah bersyukur, ya. Itu judulnya adalah doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian apa?
Kemudian apa? Kalau saya, mungkin ya saya, kemudian saya marah-marah, ya, marah-marahlah iya. Aku sudah capek-capek, ya, semangat tiba-tiba enggak jadi bangun, ya. Aku udah keluarin uang banyak, malah Tuhan menolak saya yang membangun. Siapakah aku ini Tuhan? Nah, tapi Daud enggak berkata itu. Dia berkata, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya Tuhan Allah. Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi Daud begitu bersyukur, ya, begitu rendah hatinya, dia mau menerima apa yang Tuhan kehendaki. Ya, itu yang keempat kita belajar dari pribadi Daud, bahwa dia memberi dengan kerendahan hati, dengan hati yang bersyukur. Ya, yang kelima kita belajar lagi pribadi Daud dalam memberi. Daud memberi dukungan dan motivasi pada generasi selanjutnya, walaupun dirinya enggak pernah ngerasain hasilnya. Daud pernah lihat enggak bait Allah? Enggak pernah. Tapi duitnya keluar banyak, visinya keluar banyak. Apa yang Tuhan taruh di hatinya sudah dikasih ke Salomo. Ya, dia enggak pernah lihat hasil bait Allah itu kayak apa. Ya, jadi dia cuma memberi dukungan dan motivasi pada generasi selanjutnya. Ini yang perlu kita tiru. Ya. Lalu berkatalah Daud pada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ya, itu yang kita pelajari dari pribadi Daud. Klik lagi. Nah, kita mau bergeser waktunya. Ya, kita perlu belajar sejarah. Saudara perlu belajar, selain baca Alkitab, saudara juga harus tahu sejarah. Ya. Kalau saudara nggak ngerti sejarah dan urutan atau kronologisnya, saudara kayak orang-orang di luar sana. Ya, terima apa adanya, dicekok, nggak tahu itu tahun berapa, ngoceh aja di luar. Ya, itu seperti orang-orang di luar. Ya, makanya saudara selain belajar Alkitab harus tahu kronologis sejarahnya. Ya, nah ini kita perlu tahu. Kemudian gaya hidup memberi zaman Yesus. Tapi gaya hidup zaman Yesus itu banyak dikecam oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Lingkungan dari Tuhan Yesus waktu itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Ya. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 41, ini terjemahan LAI, akan tetapi berikanlah isinya sebagai apa? Sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, kita mau lihat di terjemahan bahasa yang lain ya. Di OJB atau Orthodox Jewish Bible ya. But as far as what is inside, give sedekah ya. And everything is tahor to you. Nah, di New International Version, but now as for what is inside you, generous to the poor, and everything will be clean for you. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, give sedekah, sedekah itu bahasa Ibrani, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi sedekah. Kalau orang Arab atau orang-orang ini bilang sodakoh, ya. Itu memang dari bahasa Ibrani turun-turunnya ya baru ke Arab, ya. Nah, sedekah dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti amal, bisa berarti derma, bisa berarti bermurah hati, bisa berarti melakukan kebenaran atau keadilan, ya.
dalam bahasa Inggrisnya orang-orang yang bisa beramal, orang dermawan itu filantropi, charity ya. Ini juga penting, to do the right thing ya, atau justice. Itu apa arti dari sedekah ya, atau sedekah. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi ini? Karena dia bilang, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, sebetulnya kalau di sini kita lihat, kita kalau memberi sesuatu waktu itu ya, mindset orang-orang Yahudi itu, wah kalau saya sudah memberikan sedekah ya, semuanya bisa tahir, semuanya bisa bersih. Coba klik lagi. Nah, motivasi orang-orang zaman waktu Tuhan Yesus itu kenapa sampai dikecam? Kita lihat di Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu apa? Mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi betul-betul Tuhan Yesus itu mengecam orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa saya bilang di sini Alkitab bilang, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan. Artinya apa? Orang-orang Farisi itu membayar persepuluhan enggak? Bayar. Oh, tekun banget. Itu suatu kewajiban buat orang-orang mereka, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Persepuluhan dari selasih, inggu, dan jenis-jenis sayuran. Ini bahan apa? Kalau ibu-ibu tahu, selasih itu apa? Inggu, bumbu-bumbu dapur, ya, yang semuanya bakalan kalau dicampur sama masakan udah nggak kelihatan sama sekali. Itu dimasalahin sama orang-orang ahli Taurat, ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu mempermasalahkan hal-hal kecil-kecil yang tetek bengek ini diurusin, ya. Nah, tujuannya apa? Dia hanya untuk motivasinya adalah hanya kesucian diri, bahwa aku ini yang kecil-kecil sudah aku lakukan loh, ya. Gede-gede sudah pastilah. Perpuluhan kamu enggak usah tanya, aku yang kecil-kecil aku udah lakukan, ya. Tetek bengek kecil-kecil aku udah lakukan. Tujuannya apa? Motivasinya hanya adalah apa? Kesucian dirinya aja, ya. Itu Tuhan Yesus mengecam dan menyindir, ya, beberapa orang-orang Farisi. Yang kedua, gaya hidup memberi zaman Tuhan Yesus. Nah, ini di Matius 5 ayat 20 yang terjemahan LAI berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam terjemahan lama, karena aku berkata kepadamu, jikalau tiada kebenaranmu terlebih daripada kebenaran segala ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sekali-sekali tiada dapat kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi agak lucu ya, terjemahan baru sama terjemahan lama ini kata-katanya, kalau orang muda sekarang lihatnya aneh gitu. Nah, tapi kita mesti lihat, apa sih maksudnya dari hidup keagamaanmu? Yang dimaksud aslinya itu apa? Kalau kita lihat di terjemahan lama, jikalau tiada kebenaranmu, ya, jadi hidup keagamaanmu itu kadang-kadang kita jadi rancu. Kita mesti lihat apa dasarnya. Tiada kebenaranmu, ya. Jadi hidup keagamaan itu boleh diartikan adalah sebuah kebenaran, ya. Ya, kebenaran. Nah, hidup keagamaan itu bisa dikatakan adalah righteousness atau sedekah juga, ya. Sama itu. Nah, ini zaman Tuhan Yesus yang dikecam, yang mengecam apa? Ahli-ahli Taurat. Kemudian klik lagi.
Nah, orang-orang Yahudi zaman dulu ya, itu punya 8 hierarki dalam hal bersedekah. Mishneh Torah, Law of Charity ya. Nah, 8 tingkat tangga sedekah. Yang pertama memberi ya, sebelum orang itu jatuh miskin. Sampai dihapuskan hutangnya. Sampai kalau perlu dibantu sampai mandiri orangnya. Enggak sampai utang lagi, sampai produktif ya. Ini orang-orang Yahudi yang punya tingkatan yang number 1 di atas. Wah, ini luar biasa membantu orang ya. Itu sampai didetail-detailin gitu loh. Hukum-hukum Yahudi berat banget kalau kita mau ikutin zaman dulu ya. Tapi Paulus paling bisa ini. Dia bisa melakukan sesuatu. Dia enggak ada cacat dalam hal Taurat ya. Itu Paulus satu-satunya yang kita tahu. Kemudian yang kedua yang lebih rendah lagi ya. Nyumbang ke yayasan ya. Walaupun dia enggak kenal siapa. Terus membeli kepada yang dikenal ya, dan seterusnya sampai yang paling bawah adalah memberi dengan enggan karena cuma sekedar kasihan. Mesakno tak kei wis sakmene ya. Orang Jerman ngomong begitu. Nah, itu yang paling rendah tingkatan. Klik lagi. Nah, itu motivasi yang kedua tadi. Sorry, tadi saya belum katakan yang dikecam sama Tuhan Yesus. Itu adalah motivasi bahwa dia tuh sudah melakukan hukum Taurat. Ya, ini yang pertama motivasinya kesucian, yang kedua dia sudah melakukan hukum Taurat. Yang ketiga, gaya hidup memberi zaman Tuhan Yesus. Nah, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran apa? Menyelamatkan orang dari maut. Nah, ini dipakai orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi semua dipakai. Soalnya ini Amsal punya kata-kata dan firman dari Amsal ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, kebenaran itu tadi bisa dibilang righteousness atau to do the right thing atau berbuat amal ya, atau sedekah ya, berbuat keadilan ya, yang tadi pertama kali. Nah, kalau saudara bisa lihat orang-orang Yahudi ini suka nyumbang ke yayasan ya. Saudara bisa lihat, bisa tahu orang-orang Yahudi yang terkenal sekarang siapa? Facebook, Mark Zuckerberg ya. Dia berapa banyak nyumbang ke yayasan ya. Siapa lagi? Bill, Microsoft, Bill Gates. Bill Gates ini penghasilannya 90% kasih ke yayasan. 10% hanya untuk biaya hidup dia. Ya, itu Bill Gates. Kemudian siapa lagi? George Soros, ya, Rockefeller. Banyak orang-orang Yahudi, ya, yang punya cara berpikir seperti ini. Saya bukan menghakimi bahwa dia salah, enggak, ya. Tapi ini gaya hidupnya orang-orang Yahudi seperti itu, ya. Mereka punya belief. Kemudian balik lagi klik lagi, kita mau cepat saja. Loh. Lagi. Nah, ini gaya hidup memberi zaman Yesus. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu atau sedekahmu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Coba diklik lagi. Nah, ini kotak persembahannya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang pakai kotak-kotak gitu di sinagog.
Klik lagi. Nah, ini sinagog. Dalamnya sinagog bagus banget ya. Ini di Budapest. Klik lagi. Nah, tapi Tuhan Yesus langsung mengoreksi dan memberikan solusi yang terbaik buat murid-muridnya saat dia berkhotbah di bukit. Ya, ini pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi jika engkau memberi sedekah, ya, janganlah apa? Diketahui tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu lah yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi memberi dengan tulus tanpa melihat hasil yang tercapai. Saudara ngerti maksudnya? Kita kalau berbuat di tangan kanan, jangan sampai diketahui tangan kiri. Orang kita punya anggota tubuh sendiri kok sampai nggak diketahui, ini gimana sih maksudnya? Saya kadang-kadang juga bingung nih, apa maksudnya? Nah, kalau kita lihat biasanya nih, orang kalau sudah memberi, ya, dia pasti pengen tahu ini hasil pemberianku ini buat apa sih? Nah, itu tangan kiri. Kalau orang bilang menimbang-nimbang, orang akunting kan kantong kanan sama kantong kiri, imbang gitu ya, balance ya orang-orang akunting. Nah, ini sama ya. Jadi pengertiannya kita ini kalau sudah beri ya tulus, nggak usah lihat hasilnya tuh kayak apa ya, nggak perlu seperti itu. Kemudian klik lagi. Kemudian sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Jadi kalau janda miskin ini memberi dengan apa yang ada. Ya. Jadi yang kedua kita pelajari di sini, Tuhan Yesus memberikan contoh, ya, sikap hati kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Ya. Jangan kalau kita sudah kaya baru kita beri. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Yang ketiga, klik. Nah, ini gaya hidup memberi antar generasi. Ini penting nih buat kita. Saya minta waktu sedikit ya. Penting buat anak-anak muda. Zaman generasi pendahulu, kita harus memberikan legacy yang baik. Legacy itu warisan, yaitu apa? Teladan. Terus visi yang tajam dari Tuhan. Standar hidup yang alkitabiah, bukan dari tradisi atau nenek moyang atau budaya. Ya. Terus generasi pendahulu itu harus memotivasi generasi selanjutnya dengan tulus. Nah, terus apa kewajiban generasi selanjutnya? Memberi hormat pada pendahulunya, walaupun ada kesalahan. Para pendahulu-pendahulu gereja ya pernah berbuat kesalahan enggak? Pernah, ya, pasti ada kesalahan, ya. Tapi generasi selanjutnya harus memberi hormat. Kemudian memahami dan menghargai sejarah pendahulunya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini singkatan keren dari Bung Karno, ya. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kemudian generasi selanjutnya jangan sampai take for granted. Ini frasa ya. Frasa dalam bahasa Inggris ya, itu artinya ngeremehin, nyepelein, ya, gampangin, ya. Oh sudah pastilah aku dapat ini, nah itu kan nyepelein. Itu anak-anak muda sering take for granted. Klik. Nah ini juga penting. Gaya hidup memberi antar generasi. Wah ini zaman now ini udah berubah secara teknologi ya. Dalam hal Internet of Things, ya, internet untuk segalanya. Dalam generasi pendahulu itu merasa mengalami disruption, ya, merasa diganggu oleh hal-hal semacam ini. Walaupun merasa sudah benar, melakukan semuanya itu sudah benar, ya, tapi gara-gara sekarang ini sudah generasi sekarang ini ada satu macam gangguan-gangguan terhadap generasi lama. Ya,
Nokia, seorang pendiri Nokia, Stephen Elop, ya, dia berkata, kami tidak lakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba kami kalah dan punah. Saudara tahu ke Nokia? Zaman dulu tuh punya Nokia handphone keren banget. Sekarang dia kalah, bahkan punah. Ya, padahal dia nggak melakukan kesalahan apapun loh. Semua dia perbaiki, semua dia Nokia itu betul-betul handphone yang dulu zaman dulu ya. Sekarang udah nggak kelihatan lagi. Kemudian Bluebird, saudara tahu taksi Bluebird, ya? Dia menghadapi kompetitor yang nggak kelihatan. Itu zaman now, zaman sekarang, ya. Yang jelas-jelas itu pasti menggerus penghasilan dia, ya. Ini zaman itu, ya. Nah ini kita perlu kembangkan, kita perlu belajar bahwa antara generasi dulu sama generasi selanjutnya, ya, itu semua kita harus pelajari. Nah, paling penting juga apa? Anak-anak muda sekarang itu banyak gengsi, ya. Jadi tukang sedikit atau kerja yang kasar sedikit enggak mau, ya. Padahal itu sebetulnya adalah sebuah skill, ya. Kita harus beradaptasi terus dengan perubahan. Klik lagi, yang terakhir. Nah, generasi yang sekarang generasi kita yang sekarang ini harus punya gaya hidup memberi, ya. Ini untuk sekarang dan selama-lamanya. Kita baca bersama-sama dalam Roma 12 ayat 1, 2, 3. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin buat firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Bersyukur Tuhan, Engkau boleh pakai setiap kehidupan kami. Segala cita-cita kami, masa depan kami serahkan menjadi milik-Mu ya Tuhan. Jadikan setiap kami alat-alat-Mu Tuhan, untuk jadi terang dan garam dunia, dan membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerapkan gaya hidup memberi kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan sebuah contoh yang dari hamba-Mu Daud yang sudah kami
kami terima untuk menjadi sebuah kebenaran tiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, inilah hidup. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Umat-Mu seluruh rencana-Mu, sampai penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi kemuliaan-Mu. Mari jemaat kita mau bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan terus Engkau ajar kami supaya hidup kami memiliki gaya hidup seperti Kristus, yang hidupnya memberi. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah mendapatkan pengajaran bagaimana seorang Daud dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada Daud untuk memberi perhatian untuk pembangunan rumah Tuhan dengan ketulusan dan rasa cinta, memberi dengan segenap kemampuan dan motivasi yang tulus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus memberi dengan kerendahan hati, memberi dengan dukungan sepenuhnya, memberi dengan motivasi yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebenarnya ketika kami melakukan memberi, sebenarnya kami sedang mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami. Mungkin kepandaian, kecerdasan, mungkin kekayaan Tuhan. Terima kasih, pada pagi hari ini kami sekali lagi bersyukur. Kami sudah diingatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sutanto Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayankan pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu bekerja, berusaha, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati anak dan cucunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah kami yang datang dengan kerendahan hati, dengan kehausan. Pagi hari ini kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami yang datang dengan beban berat, dengan pergumulan, dengan masalah. Pagi hari ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan jalan keluar dan memberikan pertolongan bagi setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, bagi kami yang datang dengan sakit penyakit atau mungkin ada di antara saudara kami seiman yang hadir pagi hari ini, maupun kami yang beribadah di rumah Tuhan. Ada yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami percaya
dengan otoritas ilahi. Kami berdoa dari tempat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat segala roh yang membuat dia sakit, tapi kami mau lepaskan roh kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau sebentar kami juga memberi sebagian apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Uang-uang rupiah kami yang kami bawa persembahan, baik melalui cash secara langsung maupun melalui bank Tuhan. Engkau memberkati persembahan-persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Engkau memberkati juga Bapak Gembala yang saat ini sedang tidak berada dengan kami karena beliau harus melayani di GNR Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan memberkati para staf gembala yang ada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Saudara yang di rumah juga mengangkat tangan. Haleluya, terima berkat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkatimu dengan kekuatan. Tuhan memberkatimu dengan kesehatan. Tuhan memberkatimu dengan kecakapan untuk menanggung segala perkara. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang engkau lakukan dengan tanganmu, dengan hati takut akan Tuhan, dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau supaya hidupmu menjadi berkat. Terimalah berkat dari Bapa di surga, limpah rahmat kasih setia di dalam pengasihan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati.